Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sedang dimaafkanillah, sudah selayaknya puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Nikmat yang tidak terkira adalah nikmat iman, di mana dengan iman ini kita alhamdulillah istijabah merespon seruan Allah untuk beribadah di bulan Ramadan ini, berpuasa dan juga melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Karena imanlah yang akan bisa merespon, imanlah yang akan bisa menangkap, imanlah yang akan bisa langsung sami'na wa ata'na. Seandainya iman itu tidak ada, tentu kita akan mengabaikan seruan-seruan Allah. Maka syukur dan sangat luar biasa nikmat ini, dan kita harus jaga, kita bawa terus hingga akhir hayat kita. Amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikut setia ajarannya hingga akhir zaman nanti, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenarnya takwa. Mengapa takwa ini senantiasa disampaikan, diwasiatkan dan menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh para khatib menyampaikannya, khusus buat diri khatib dan juga jamaah sekalian. Karena takwa inilah yang akan kita bawa menghadap Allah. Takwa inilah yang menjadi barometer atau parameter kita mulia atau hinanya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum fatajawwadu fa inna khairal taqwa. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dan berbekallah kalian
dan sebaik-baik bahwa itulah ketakwaan. Maka Allah SWT memberikan sarana, wasilah untuk meningkatkan ketakwaan itu dengan berbagai macam ibadah harian, mingguan, tahunan, dan pada kesempatan ini alhamdulillah Allah telah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk secara paripurna meningkatkan ketakwaan itu atau menuju ketakwaan itu dengan puasa selama sebulan penuh dengan ibadah-ibadah dalamnya. Karena tujuan puasa, diwajibkan puasa kepada kita adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah 183 tadi. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Ramadan adalah Ramadan terbaik kita. Ramadan yang betul-betul akan membawa kita kepada ketakwaan. Ramadan yang akan membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, pertama adalah dengan iman. Tentu kita melaksanakan puasa ini, berlapar-lapar ini, menahan haus ini, menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga langkah-langkah kita agar senantiasa di jalan Allah, agar senantiasa sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena keimanan. Kalaulah kita menjalani puasa hanya karena kebiasaan, hanya karena rutinitas, hanya karena ingin menjadi sehat semata, tentu tidak terlalu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena imanlah yang akan membawa kita memiliki nilai ibadah kita. Maka iman insyaallah kita semua sudah menyambut dengan keimanan seruan ini. Yang kedua adalah ihtisaban. Inilah mungkin yang kurang kita pahami. Ihtisaban ini adalah perhitungan, hitung-hitungan, mengharapkan balasan dari Allah yang luar biasa. Maka hisab atau menghisab atau ihtisaban inilah akan membuat kita bisa mempertahankan stamina beribadah selama Ramadan ini. Karena apa? Karena kita hitung-hitungan dengan Allah. Dan Allah memang sudah biasa menyampaikan kepada umatnya, kepada kita dengan kata-kata yang bernuansa perdagangan. Seolah-olah kita sedang berdagang, berjual beli dengan Allah. Kita ingin ambil keuntungan dari Allah. Tidak apa-apa kalau dengan Allah kita harapkan keuntungan sebesar-besarnya. Kita mengharapkan ridho Allah, harapkan apa saja yang dapat kita raih ketika ibadah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini sudah banyak janji yang Allah berikan kepada kita. Ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Ada rahmat, ada maghfirah, ada itqum minan nar. Ada suatu malam yang nilai ibadahnya seperti beribadah 1000 tahun lamanya, yakni Lailatul Qadar. Ada maghfirah, ada itqum minan nar, ada sesuatu yang luar biasa. Maka itulah keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan di Ramadan itu. Maka kalau kita menganggap Ramadan hanya biasa-biasa saja, tidak berusaha ihtisaban, tidak berusaha untuk meraih pahala, meraih keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan kita menganggap Ramadan hanya sebagai ya udahlah seperti tahun-tahun lalu, puasa-puasa saja. Tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Tidak diisi dengan amal-amal yang akan semakin meningkatkan kualitas puasa kita. Karena Ramadan bukan semata-mata puasa, tapi di sana ada qiyamul lail, ada tarawih, ada tadarus, ada infak, dan ada zikir dan sebagainya. Maka mari kita ambil amal-amal itu, laksanakan amalan-amalan selain puasa itu untuk kita jadikan sebagai penguat, menjadikan sebagai tambahan dari Allah Subhanahu wa taala atas pahala-pahala atau keuntungan-keuntungan dari Allah tersebut. Ihtisaban akan membuat kita semakin semangat, semakin kuat, bahkan di akhir-akhir nanti hati-hati bahwa di akhir-akhir Ramadan 10 hari terakhir disitulah Allah juga akan memberikan karunia yang luar biasa. Jangan sampai kita kendor. Ihtisaban terus, maka kita akan rugi. Sebaliknya kita akan mengatakan rugi kalau kita Ramadan tidak tarawih, rugi kalau kita Ramadan tidak baca Quran, rugi kalau kita Ramadan tidak sedekah, rugi kalau kita Ramadan tidak memperbanyak zikir. Sebab itu dalam hadis yang lain disebutkan orang-orang yang rugi itu adalah salah satunya yang Allah berikan kesempatan hidup di Ramadan ini, tetapi sampai akhir Ramadan tidak ada ampunan yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah
memperingatkan itu kepada kita di awal-awal ini, disampaikan 7 hari sudah kita insya Allah laksanakan. Semoga yang sudah kita laksanakan akan Allah terima dan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat, dan yang kedepannya mudah-mudahan kita diberikan umur terus dan juga diberikan stamina keimanan, stamina ikhtisaban untuk bisa menjalankan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Ada 3 amal yang mungkin bisa kita jadikan andalan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana surat Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa yunfiquna mimma razaqnakum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih wallahu ghafurun syakur. Dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, Masya Allah disebutkan ini adalah rangkaian ibadah yang harus melekat di bulan Ramadan ini. Bahkan disebutkan bahwa saum atau puasa dan Quran ini sebagai ibadah yang akan mendatangkan syafaat kepada kita. Di suatu hari nanti saum atau puasa akan mengatakan, ya Allah berikan syafaat kepada yang sedang saum ini, karena dia telah menahan hawa nafsu, menahan lapar haus. Di saat harusnya dia bisa melakukan itu, maka berikanlah syafaat. Itu doa dari puasa kepada kita. Kemudian Al-Quran pun berdoa, ya Allah berikan syafaat kepada orang yang senantiasa membaca Quran, karena dia telah menahan kantuknya untuk bisa bertadarus, untuk bisa membaca Al-Quran. Maka sebagai bulan Quran, di mana Ramadan diturunkan Al-Quran, maka jadikan momentum Ramadan ini adalah sebagai momentum syahrul Quran, momentum kita kembali kepada Quran. Karena itulah kita akan dapat banyak kemuliaan, banyak keberkahan dengan kita menjadi ahlul Quran atau membaca Al-Quran. Yang kedua adalah aqamus shalah, melaksanakan sholat selain wajib. Yang wajib tentu kita harus laksanakan dengan penuh semangat dan penuh konsisten, jangan sampai melewatkan. Tapi juga yang sunnah-sunnah, selain taraweh ada tahajud, ada duha, ada syuruk, ada sholat-sholat yang lain yang merupakan sholat sunnah. Perbanyak silahkan. Wa aqamas shalah, dan juga wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, berinfak jangan lupa. Di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk banyak-banyak berinfak, ketika terang-terangan atau ketika diam-diam maupun ketika terang-terangan. Karena dengan infak inilah insya Allah juga menjadikan sarana untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Sampai disebutkan orang berinfak kalau hanya 1 biji akan menjadi 700 biji, dan artinya Allah berkehendak menentukan pahalanya. Oleh sebab itu 3 amal ini di bulan Ramadan lebih-lebih akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Kemudian juga akan Allah berikan fadilah, keutamaan kepada kita, dan juga akan Allah berikan ampunan, dan Allah berikan asyakur sebagai apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yakni nanti insyaallah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memanfaatkan waktu umur yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan di bulan Ramadan yang mulia ini untuk mengisinya dengan semaksimal mungkin. Jangan kita abaikan, nanti kita akan termasuk orang-orang yang rugi yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ittaqullah mastata'tum. Ibadallah, ittaqullah haitsuma kunta. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, bila kita bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuan kita, dengan ibadah-ibadah yang kita bisa kita lakukan, dan bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwalah kita di masjid, bertakwalah kita di rumah, bertakwalah kita ketika bertetangga, ketika berniaga, bahkan ketika bernegara. Kita harus bawa takwa itu. Insya Allah dengan ketakwaan ini kita akan selamat dunia maupun akhirat. Dan jangan lupa bahwa Ramadan juga adalah bulan kepedulian,
di mana Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Di sekitar kita sedang banyak bencana, dan juga di luar negeri ataupun di luar kita, dunia sana juga masih dalam proses pemulihan saudara kita di Palestina. Maka sangat utama kalau kepedulian itu kita munculkan sekarang, kita mulai dari sekarang di bulan yang mulia ini. Insya Allah itu akan menjadi juga ibadah yang amat penting buat kita di bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma ansur baldatana, Allahumma ansur baldatana Indonesia. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassuana wa tadruana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadanana wa taslim minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.